Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Reza Palipi, BP 170289. Baik, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan mengenai materi testing dan implementasi sistem informasi, yaitu implementasi sistem. Implementasi sistem itu sendiri merupakan salah satu tahap dari pengembangan sistem informasi yang bertujuan untuk mempersiapkan sistem informasi yang akan dioperasikan. Maksud dioperasikan di sini adalah sistem ini akan dijalankan atau digunakan oleh suatu perusahaan atau organisasi. Tahap implementasi sistem itu sendiri terdiri dari 3. Yang pertama, menerapkan rencana implementasi, melakukan kegiatan implementasi, serta tindak lanjut implementasi. Langkah-langkah yang dipersiapkan untuk implementasi sistem informasi diantaranya yaitu menentukan anggaran biaya. Yang kedua, pengaturan waktu. Untuk menentukan anggaran biaya berfungsi sebagai kontrol terhadap biaya-biaya yang dikeluarkan atau biaya-biaya yang diperlukan dalam pengembangan sistem informasi atau implementasi sistem informasi. Yang kedua yaitu pengaturan waktu. Waktu yang diperlukan untuk melakukan kegiatan implementasi perlu diatur dalam bentuk penjadwalan agar apa yang dikerjakan itu lebih jelas dan ada data-datanya. Kedua yaitu melakukan kegiatan implementasi. Kegiatan implementasi dilakukan atas dasar kegiatan yang telah direncanakan sebelumnya. Kegiatan-kegiatan yang dilakukan seperti: pertama, pemilihan dan pelatihan personil. Pemilihan personil berasal dari 2 sumber, yaitu dari internal atau dari dalam perusahaan dan eksternal atau dari luar perusahaan. Personil-personil yang terlibat dalam SI yaitu tugas-tugas input, output, operasi, pemrograman, dan analisa sistem. Yang pertama, pelatihan. Pelatihan untuk personil operasi ditekankan pada cara menggunakan suatu sistem. Jadi pelatihan untuk karyawan yang akan bertugas untuk menggunakan sistem tersebut. Kedua, pendidikan. Pendidikan dikhususkan untuk pemakai informasi yang ditekankan pada kerja sistem dan yang diperoleh dari sistem. Apa yang didapat dari sistem itulah bentuk pendidikan. Selanjutnya, pendekatan dan pelatihan dan pendidikan. Yang pertama, ceramah atau seminar. Perbedaan ceramah dan seminar yaitu ceramah lebih bersifat mengungkapkan hal umum yang telah diketahui masyarakat, sedangkan seminar bersifat pembahasan mengenai implementasi sistem yang akan dilakukan. Yang kedua yaitu pelatihan prosedural. Menyediakan kepada masing-masing personel prosedur-prosedur yang tertulis yang menjelaskan kegiatan personel tersebut, apa yang harus dilakukan personel tersebut, dan hal apa yang dibutuhkan oleh perusahaan terhadap personel tersebut. Selanjutnya yaitu pelatihan tutorial. Pelatihan tutorial biasanya dilakukan secara tatap muka atau bertemu langsung dengan karyawan tersebut. Yang keempat yaitu simulasi. Membentuk simulasi yang mewakili lingkungan kerja personel. Selanjutnya, latihan langsung atau OJT. Meletakkan personel langsung pada posisinya tanpa harus ada pengenalan terlebih dahulu. Di sini personel langsung pada posisinya atau dilangsungkan untuk bekerja. Yang kedua yaitu pemilihan tempat dan instalasi HW dan SW. Tempat perlu ditentukan dan disiapkan untuk kemudian dilakukan tahap selanjutnya yaitu instalasi atau penerapan. Yang ketiga, pemrograman dan testing program. Merupakan kegiatan menulis program yang akan dieksekusi oleh komputer oleh seorang programmer. Jadi programmer itu adalah orang yang menulis program yang akan dieksekusi oleh komputer. Kemudian program diuji untuk menemukan kesalahan. Apabila kesalahan ditemukan, maka dicarikan solusi untuk menangani kesalahan tersebut. Yang keempat, testing system. Bertujuan untuk memastikan bahwa komponen SI telah berfungsi sesuai dengan yang telah diharapkan. Selanjutnya, konversi, yaitu kegiatan meletakkan sistem baru agar siap untuk digunakan. Baiklah, selanjutnya yaitu konversi sistem. Ada beberapa pendekatan untuk melakukan konversi sistem. Yang pertama, langsung, paralel, percontohan, dan bertahap.
Konversi langsung dilakukan dengan mengganti sistem yang lama menjadi sistem yang baru. Kelebihan dari konversi langsung yaitu waktu konversi cepat, biaya konversi tidak mahal, serta kelemahannya yaitu risikonya yang tinggi. Selanjutnya, konversi paralel. Pendekatan dengan mengoperasikan sistem baru bersamaan dengan sistem lama pada periode waktu tertentu. Hal ini bertujuan agar sebelum dihilangkannya sistem lama, dapat dipastikan sistem yang baru ini sudah memenuhi kekurangan dari sistem lama. Kebaikannya yaitu jika sistem baru gagal dioperasikan, maka sistem lama masih bisa dipakai. Untuk kelemahannya, biaya yang dikeluarkan sangat besar karena menjalankan dua sistem yang sama sekaligus. Jadi kita mengeluarkan biaya yang double. Selanjutnya yaitu konversi percontohan. Pendekatan konversi dilakukan bila sistem yang baru akan diterapkan pada beberapa area yang terpisah, misal pada beberapa cabang perusahaan. Kebaikannya itu jika sistem yang baru gagal dioperasikan pada satu tempat, maka tempat yang lain tetap aman atau tidak gagal. Kelemahannya itu memerlukan waktu yang sangat lama. Selanjutnya konversi bertahap. Dilakukan dengan menerapkan masing-masing modul sistem baru yang berbeda secara urut. Kebaikannya yaitu jika modul sistem baru gagal dioperasikan, maka sistem lama masih bisa digunakan, sama seperti konversi yang di atas, atau konversi percontohan. Selanjutnya, kelemahannya itu juga memerlukan waktu yang lama. Selanjutnya itu tindak lanjut implementasi. Tindak lanjut implementasi adalah melakukan tes penerimaan. Tes ini berbeda dengan tes sebelumnya. Pada tes ini dilakukan dengan menggunakan data yang sebenarnya atau data real yang didapat dalam jangka waktu yang ditentukan. Selanjutnya yaitu pemeliharaan sistem. Tahap pemeliharaan sistem digunakan untuk menjamin kelangsungan, kelancaran, dan penyempurnaan sistem yang telah dioperasikan. Tahap pemeliharaan sistem mengingat hal sebagai berikut. Yang pertama, penggunaan sistem yang telah dilatih sebelum siap. Yang kedua, mengantisipasi sistem baru. Yang ketiga, meski sudah diuji, sistem bisa saja ada kesalahan. Yang keempat, timbul kebutuhan baru. Yang kelima, sering timbul masalah seperti virus, kehilangan atau kerusakan data atau redundansi data, dan sebagainya. Proses yang tercakup dalam pemeliharaan sistem yaitu pemantauan pengoperasian, antisipasi gangguan kecil, penyempurnaan atau upgrade, antisipasi faktor-faktor di luar aplikasi. Yang pertama, pemantauan pengoperasian. Tujuan proses ini adalah untuk mencegah terjadinya kesalahan dalam pengoperasian. Yang kedua, pemantauan pengoperasian. Pemantauan pengoperasian dapat dilakukan dengan dua cara, yaitu metode langsung. Pemantauan langsung hadir pada lokasi sistem digunakan. Yang kedua, metode tidak langsung. Metode tidak langsung merupakan pemantauan tidak langsung hadir pada lokasi, tapi pemantauan dilakukan media telekomunikasi atau memanfaatkan media komunikasi dan sebagainya. Yang kedua, antisipasi gangguan kecil atau bug. Suatu sistem yang telah diuji tetap ada kemungkinan mengandung gangguan-gangguan kecil, tidak menutup kemungkinan tidak ada gangguan, atau biasa disebut bug. Yang ketiga, penyempurnaan. Suatu sistem telah berjalan beberapa waktu, biasanya membutuhkan penyempurnaan atau finishing karena ada berbagai alasan seperti perkembangan bisnis, perubahan organisasi, perkembangan kebutuhan. Yang keempat, antisipasi faktor-faktor di luar aplikasi. Faktor-faktor yang perlu kita antisipasi di luar aplikasi yaitu yang pertama, virus atau kerusakan atau kehilangan data. Yang ketiga adalah sistem diakses oleh orang yang tidak berhak atau orang luar. Baiklah, sekian untuk video kali ini. Saya Reza Falevi mohon undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.